Pagi hari di tanggal 11 Agustus tahun 2015, salah satu keluarga yang berada di Desa Longtan, Provinsi Yunnan, sedang mengadakan prosesi pemakaman kerabat mereka yang baru saja meninggal dunia. Namun proses pemakaman yang seharusnya berlangsung dengan hikmat itu berubah menjadi gaduh saat beberapa anggota kepolisian tiba-tiba mendatangi rumah tersebut. Polisi lalu meminta izin kepada pihak keluarga untuk membuka peti mati dan akan melakukan otopsi kepada jenazah yang selanjutnya diketahui bernama Gau itu. Hal ini tentu membuat keluarga dan para tetangga yang hadir dalam proses pemakaman itu merasa terkejut. Karena seperti diketahui, 3 hari sebelumnya atau lebih tepatnya di tanggal 8 Agustus, Gau ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Saat itu menurut istri Gao yang bernama Liu, Gao telah menghilangkan nyawanya sendiri dengan meminum cairan pestisida. Kemungkinan Gao melakukan hal itu karena masalah keluarga yang selama ini ia alami. Pihak keluarga lalu mempersiapkan prosesi pemakaman Gao. Namun ada satu orang yang masih ragu atas penyebab kematian Gao. Orang itu adalah ayah Gao sendiri. Di saat semua orang menyiapkan pemakaman Gao, sang ayah berinisiatif untuk melapor kepada pihak kepolisian seorang diri. Sang ayah mengatakan kalau ada yang janggal dengan kematian anaknya. Tepat sebelum jenazah Gao dimasukkan ke dalam peti mati, sang ayah melihat beberapa luka di tubuh anaknya itu. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke rumah keluarga Gao. Karena rumah tersebut sudah sempat dibersihkan, kepolisian tak bisa lagi untuk melakukan olah TKP. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab Gao meninggal dunia adalah dengan melakukan otopsi. Keesokan harinya, tim forensik pun melakukan proses otopsi. Karena Gao sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu. Kondisi tubuhnya sudah mulai membusuk dan wajahnya sudah mulai membiru. Lingkar matanya membengkak, serta bola matanya juga membiru. Dari pemeriksaan awal pihak forensik dapat memastikan kalau penyebab kematian Gao bukan karena keracunan pestisida, namun karena serangan dari luar. Ditambah lagi saat forensik melanjutkan pemeriksaan kepada tubuh Gao, mereka menemukan kalau tengkorak Gao sudah dalam kondisi retak. Semua penemuan polisi ini seakan memastikan kalau Gao memang tidak meninggal karena keracunan, namun ia meninggal karena dibunuh. Tentu berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh warga desa. Mereka mengaku terkejut dengan hal tersebut. Namun orang yang paling syok adalah istri Gao yang bernama Liu. Saat ia mengetahui bahwa kematian suaminya bukan karena keracunan, ia langsung menangis dengan histeris. Liu menangis sejadi-jadinya hingga ia pingsan di depan anggota kepolisian. Keluarga lalu mencoba untuk menenangkan Liu. Di saat semua orang panik, polisi kembali membawa berita yang tak kalah mengejutkan. Polisi mengatakan kalau mereka sudah berhasil mengetahui dan mengidentifikasi pelaku pembunuhan Gao. Pelaku pembunuhan Gao tak lain adalah istrinya sendiri, Liu. Sontak pengumuman ini langsung membuat heboh semua orang. Mereka bertanya-tanya apa yang membuat Liu bisa dengan tega untuk membunuh suaminya sendiri. Semuanya berawal dari musim semi tahun 1993 lalu. Saat itu dengan bantuan Biro Jodoh, Liu menikah dengan Gao, seorang pemuda dari desa tetangga. Walau pernikahan itu berawal dari tuntutan orang tua, perjalanan rumah tangga Liu dan Gao nyatanya dapat berjalan dengan baik. Gao dan Liu sama-sama merasa bahagia dengan pernikahan mereka. Kebahagiaan itu semakin bertambah saat Liu hamil. Namun di balik kebahagiaan itu, Gao juga menyimpan kekhawatiran. Gao berpikir kalau ia mempunyai anak,
otomatis biaya kehidupan sehari-hari pun juga pasti bertambah. Meski begitu, Gao tak mempunyai pilihan lain. Tak lama kemudian Liu pun melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Baik Gao dan Liu merasa sangat bahagia. Mereka merawat sang anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Namun seiring anaknya bertumbuh, kebutuhan finansial dari keluarga Gao pun mau tak mau pasti juga akan lebih besar. Apalagi biaya pendidikan sang anak juga tidak murah. Gao kemudian memutar otak untuk mencari cara agar ia dapat menghasilkan uang lebih. Ia dan Liu membicarakan tentang kemungkinan Gao untuk bekerja di sebuah tambang batu bara dengan pendapatan yang lebih besar. Sedangkan Liu tetap di rumah untuk merawat anak mereka. Mendengar hal tersebut, Liu merasa ia tak mempunyai pilihan lain. Ia lalu menyetujui ide Gao tersebut. Gao pun akhirnya berangkat untuk bekerja. Meski resiko bekerja di sebuah tambang batu bara tinggi, Gao tidak peduli. Ia saat itu hanya memikirkan bagaimana cara agar bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Tapi Gao tak menyangka kalau bekerja di sebuah tambang batu bara ternyata membuatnya terpaksa tak bisa pulang ke rumah dalam waktu yang lama. Kini Gao harus rutin mengirim uang kepada istrinya di rumah. Disinilah masalah mulai muncul. Seperti diketahui, pekerjaan Gao di tambang batu bara membuat ia tidak bisa pulang ke rumah untuk waktu yang lama. Tentu hal tersebut menciptakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang Liu untuk melakukan perselingkuhan. Tapi nyatanya saat itu Liu tetap dapat menjaga marwahnya sebagai seorang istri dan bisa menjaga kepercayaan Gao. Namun seiring berjalannya waktu, Liu yang sendiri di rumah mulai merasa kewalahan dengan semua pekerjaan rumahnya. Bagaimana tidak, ia dan Gao saat itu sudah memiliki seorang anak. Liu setiap harinya harus mengurus anaknya, kemudian ia harus membajak sawah. Semua pekerjaan berat dari seorang petani harus ia kerjakan seorang diri. Saat itulah seorang pria yang bernama Chen datang untuk membantu. Chen memang dikenal di desa tersebut sebagai seorang pria yang baik hati. Ia suka menolong warga desa yang membutuhkan tenaganya. Kini saat Liu kewalahan untuk pekerjaannya, ia beberapa kali menghubungi Chen untuk meminta bantuan. Namun Liu tak serta-merta selalu meminta bantuan karena ia tahu kalau saat itu Chen sendiri sedang sibuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Kehidupan berat Liu itu berlangsung hingga beberapa tahun. Kini Liu dan Gao sudah memiliki 3 orang anak. Semua anaknya satu persatu sudah mulai masuk sekolah. Tentu biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Gao yang dari awal memang sudah jarang pulang, kini jadi lebih jarang pulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, Liu nampaknya sudah tak sanggup lagi untuk melakukan semua hal sendiri. Kini jika ia merasa ada hal yang berat yang harus dilakukan saat bertani, ia tak sungkan untuk kembali memanggil Chen. Hal itu mau tak mau membuat Liu dan Chen menjadi lebih sering untuk bertemu. Apalagi saat itu istri Chen telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Hubungan Liu dan Chen yang awalnya hanya sebatas pekerjaan, kini sedikit demi sedikit mulai berbeda. Dulu mungkin Liu menganggap Chen hanya seorang tetangga yang baik hati. Kini semua berbeda. Liu mulai berpikir kalau Chen adalah seorang pria yang perhatian kepadanya secara pribadi. Sampai akhirnya tiba di mana Liu berharap jika saja Chen adalah suaminya, hidupnya pasti akan lebih indah. Ia mulai membanding-bandingkan Chen dengan suaminya Gao. Selama ini Liu seakan selalu menanggung pekerjaan rumahnya sendirian. Sedangkan dengan Chen, ia bisa membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah.
Di titik ini kita semua mungkin setuju kalau Liu kini sedang dalam fase kesepian. Dari hari ke hari, keduanya menjadi semakin akrab. Kini pembicaraan mereka tak hanya tentang pekerjaan, namun sudah lebih dalam sampai ke urusan personal. Chen seakan membuat Liu lupa diri kalau ia sudah mempunyai seorang suami yaitu Gao. Bahkan saat di suatu hari Liu sakit, Chen adalah satu-satunya orang yang dengan sigap langsung mengantarnya ke rumah sakit untuk berobat. Sikap perhatian inilah yang membuat Liu benar-benar merasakan jatuh cinta kepada Chen. Liu mulai melancarkan rayuan kepada Chen. Ia kini tak sungkan untuk melakukan kontak fisik kepada Chen. Sebagai contoh, saat Chen tiba di rumah Liu, ia dengan sengaja langsung duduk menempel bersebelahan dengan Chen. Saat mengobrol, Liu tiba-tiba mengelus kepala Chen. Hal itu dilakukan Liu atas dasar rasa cintanya kepada Chen. Perlakuan Liu yang tak biasa itu membuat Chen sempat kaget. Bagaimana tidak, Liu yang selama ini dikenalnya tak lebih dari seorang tetangga, kini berubah menjadi wanita yang seakan siap untuk menerkam dirinya. Rayuan dan kontak fisik yang dilakukan Liu setiap harinya kepada Chen tentu membuat hati Chen mulai berdebar. Ia tak sanggup menolak rayuan Liu. Meski begitu, tak jarang Chen juga merasa takut karena bisa saja suami Liu tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Sampai akhirnya puncak percintaan Liu dan Chen terjadi di tahun 2013. Saat itu anak terkecil Liu diketahui telah memasuki tahun pertamanya di sekolah menengah pertama dan memilih untuk tinggal di asrama sekolahnya. Sedangkan ayah mertua Liu juga hidup di rumahnya sendiri. Praktis Liu kini hampir selalu berada di rumah sendirian. Hal ini malah jadi sebuah kesempatan bagi Liu. Ia langsung memanggil Chen untuk berkunjung ke rumahnya. Chen pun dengan senang hati menerima ajakan Liu tersebut. Saat sampai, Chen melihat Liu dengan sengaja mengenakan baju tipis yang menggoda. Ia kemudian merayu Chen sampai akhirnya kedua sejoli itu pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Hubungan itu tak hanya dilakukan sekali. Kini setiap Chen berkunjung, mereka pasti melakukan hal tersebut. Baik Liu maupun Chen seakan benar-benar sedang dimabuk cinta. Mereka tak peduli dengan gunjingan tetangga Liu yang melihat Chen keluar masuk rumah Liu. Bahkan keduanya tak sungkan untuk menunjukkan gestur mesra saat di luar rumah. Para tetangga melihat keduanya saling membasuh keringat saat bekerja di sawah. Orang awam yang melihat hal itu mungkin akan mengira kalau Chen dan Liu merupakan sepasang kekasih. Mereka saling bercanda seperti halnya kekasih. Hubungan terlarang yang dijalani Chen dan Liu kini menjadi bahan pembicaraan warga desa. Kabar tersebut dengan cepat menyebar sampai akhirnya sampai di telinga ayah Gao. Rumor yang menyebar itu nampaknya membuat ayah Gao merasa tidak nyaman. Demi membuktikan kebenaran rumor tersebut, ayah Gao pun mencoba mendatangi rumah Liu. Namun rencana ayah Gao itu rupanya gagal total. Ia tidak mendapati apapun saat tiba di rumah Liu. Sebaliknya, ayah Gao malah dimarahi habis-habisan oleh menantunya itu. Liu mengatakan kalau yang patut disalahkan adalah Gao karena meninggalkannya sendiri dan tidak pernah pulang lagi. Mendengar kemarahan menantunya, ayah Gao memilih untuk pergi tanpa berkata-kata apapun. Setelah peristiwa itu, ayah Gao mulai tak percaya dengan rumor yang beredar. Namun semua menjadi berbeda saat Gao sendiri yang mendengar rumor perselingkuhan istrinya itu. Ia kemudian menyempatkan pulang dari tempat kerjanya guna memastikan kebenaran gosip tersebut. Saat di rumah, Gao tak menemukan apapun. Sikap Liu kepadanya masih baik-baik saja
seakan tidak ada yang disembunyikan. Tentu gosip perselingkuhan Liu menjadi tak berarti tanpa adanya bukti yang jelas. Liu kemudian malah meminta Gao untuk tak usah terlalu memikirkan omongan para tetangga karena mungkin saja mereka dengan sengaja menyebarkan gosip tersebut. Namun tak dapat dipungkiri, di dalam benak Gao, ia masih menyimpan kecurigaan terhadap istrinya itu. Ia kini menjalani hari-harinya dengan perasaan tidak nyaman. Apalagi kondisi tempat kerjanya yang terlampau jauh, membuat pikirannya semakin tidak karuan. Akhirnya di tahun 2015, semua kegundahan hati Gao terjawab. Saat itu ayah Gao tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau Liu merupakan seorang iblis yang jahat. Ia juga menambahkan kalau Liu orang yang sangat pandai bersandiwara. Tentu perkataan ayahnya itu membuat Gao tak dapat berpikir jernih. Ia tahu jika ayahnya yang pendiam sampai bisa berkata seperti itu, maka kemungkinan besar kabar perselingkuhan Liu itu benar adanya. Gao pun langsung menutup panggilan telepon dari ayahnya dan langsung bergegas pulang. Di dalam benaknya ia tak akan pergi bekerja sebelum memergoki istrinya itu berselingkuh di depan matanya. Liu yang mengetahui Gao datang tiba-tiba itu pun sempat kaget. Tanpa basa-basi Gao langsung memerintahkan Liu agar ia tak lagi keluar rumah meski bekerja. Gao benar-benar harus bersama Liu 24 jam. Melihat suaminya di rumah dan tidak bekerja, tentu membuat Liu merasa tak nyaman. Karena kondisi itu membuat Liu tak lagi dapat menemui Chen, si kekasih gelap. Namun Gao tak habis akal. Ia dengan sengaja membuat suatu rencana agar bisa memergoki Liu dan Chen. Gao berkeinginan untuk menjebak Liu. Keesokan harinya Liu mengatakan kepada Gao kalau mereka harus segera memanen tanaman jagungnya karena cuaca sudah mendung. Gao pun dengan sengaja menyuruh Liu agar ia memanen jagung tanpa dirinya, karena ia mengaku ada acara di luar rumah. Liu yang tentu tak mampu untuk memanen jagung sendiri itu pun tanpa ragu langsung menghubungi Chen untuk meminta bantuan. Akhirnya kedua orang yang sedang dimabuk cinta itu pun bisa bertemu kembali. Saat keduanya melepas rindu dengan saling berpelukan, tanpa disangka Gao tiba-tiba muncul. Gao kini mempunyai bukti langsung perselingkuhan sang istri. Liu dan Chen yang melihat Gao muncul langsung melepaskan pelukan mereka. Chen langsung tertunduk dan lari. Sedangkan Liu hanya bisa terdiam. Gao kemudian menghampiri Liu dan langsung menghajarnya habis-habisan. Kala itu Liu tak dapat berbuat apa-apa. Kini Gao benar-benar mencengkram Liu. Gao yang awalnya merupakan suami yang bertanggung jawab, kini mulai muak dengan kelakuan Liu. Ia juga kerap menghajar Liu karena hal-hal kecil. Mungkin sekarang Gao sudah tak lagi dapat menahan emosinya setelah mengetahui Liu telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Liu seakan benar-benar tak dapat berbuat apapun. Liu mau tak mau harus bisa menerima kalau sewaktu-waktu ia dihajar suaminya itu. Tapi rupanya dari hari ke hari, Liu mulai emosi. Ia membayangkan andai saja suaminya adalah Chen. Pasti ia tidak akan pernah melakukan KDRT seperti yang Gao lakukan kepadanya. Atas hal itu, Liu pun nekat untuk menelpon Chen secara diam-diam. Dengan isak tangis, Liu mengatakan kepada Chen kalau ia sudah tak mampu lagi untuk bersama Gao. Liu kemudian menambahkan kalau kini hubungannya dengan Chen telah terbongkar. Sebaiknya Chen juga menyelesaikannya. Chen paham dengan maksud dari perkataan Liu. Liu berharap agar Chen dapat segera membunuh Gao. Awalnya Chen ragu, namun karena rasa cintanya sangat besar kepada Liu,
Akhirnya Chen pun setuju untuk membunuh Gao. Di malam tanggal 7 Oktober tahun 2015, Chen membawa sebuah palu yang sudah ia simpan di dalam jaketnya. Ia lalu menuju ke rumah Liu. Liu saat itu dengan sengaja sedang berada di kamar mandi. Chen pun masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Gao. Ia pun membuka pintu kamar dan mendapati Gao sudah tidur dengan lelapnya. Tanpa banyak berpikir, Chen mengambil palu di dalam jaketnya dan langsung memukulkannya ke arah kepala Gao berkali-kali. Setelah memastikan Gao telah meninggal dunia, Chen langsung kabur. Tak lama kemudian ia menelpon Liu. Mereka kemudian membuat rencana untuk memalsukan penyebab kematian Gao. Mereka sepakat untuk mengatakan kalau Gao meninggal setelah meminum pestisida. Kejahatan itu akhirnya terungkap setelah ayah Gao menemukan kejanggalan pada tubuh Gao. Kebenaran pun terungkap, baik Liu maupun Chen akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di dalam persidangan, para hakim memutuskan untuk menghukum Liu dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Chen divonis hukuman mati dengan masa penundaan selama 2 tahun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.